datang di Desa Melilir, sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Ungaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Desa ini memiliki keindahan alam yang sangat asri, udara yang sejuk, serta masyarakat yang ramah dan penuh semangat bergotong royong. Desa Melilir dihuni oleh 6.284 jiwa yang terdiri dari 3.185 laki-laki dan 3.099 perempuan. Jumlah kepala keluarga tercatat sebanyak 2.091 kakak yang terdiri dari 1.800 kakak laki-laki dan 291 kakak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman KKN Wali Songo Semarang, Pak Tori yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya sayangi. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Jamhari. Saya wakil dari masyarakat Desa Melilir. Dalam hal ini adalah Kepala Desa Melilir, yang mana saya berdomisili di Durangbele, RT 4, RW 2 Desa Melilir. Kami Desa Melilir Desa Melilir itu terdiri dari 5 dusun. Yang pertama Dusun Karangtalun itu di RW 1. Dusun Karangtalun merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Melilir. Terletak di bagian paling barat di Desa Melilir. Dusun ini termasuk wilayah terbesar di Desa Melilir karena terdiri dari 11 RT. Pemandangan alam Dusun Karangtalun didominasi oleh hamparan hijau persawahan. Di dusun ini pula terdapat sebuah pemancingan yang bernama Sedingin Salju. Di Dusun Karangtalun juga terdapat 2 masjid jami, tepatnya di daerah Karangasem dan di tengah-tengah Dusun Karangtalun sendiri. Kemudian RW 2 itu Durangbele. Sebelah timur Dusun Karangtalun terdapat Dusun Jurang Belik. Dusun ini memiliki suasana yang sangat asri dengan udara yang sangat sejuk. Dusun Jurang Belik dikelilingi oleh area pertanian dan hamparan perkebunan sayuran. Di Dusun Jurang Belik terdapat sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat Desa Melilir yang setiap tahunnya diadakan acara susuk wangan atau selamatan sebagai tanda syukur atas limpahan sumber air. Di dusun ini pula terdapat makam ulama, yakni Mbah Kiai Santri, ulama yang menyebarkan agama Islam di Desa Melilir, khususnya di Dusun Jurang Belik. Di dusun ini juga terdapat lembaga pendidikan mulai dari PAUD, RA, MI Melilir, SD 02 Melilir, dan juga Madrasah Diniyah Hidayatul Muttaqin. Kantor Kepala Desa Melilir juga berada di Dusun Jurang Belik, tepatnya di depan Masjid Jami Hidayatul Muttaqin Dusun Jurang Belik. Dusun Kauman itu di RW 3. Dusun Kauman berada di tengah antara Dusun Jurang Belik dan Dusun Melilir. Dusun Kauman terbagi menjadi 5 RT. Lokasi Dusun Kauman berada di area yang masih asri dengan pemandangan khas Pegunungan Ungaran. Di tengah-tengah persawahan Dusun Kauman terdapat UMKM yang berjualan seperti soto ayam, soto sapi, gorengan, dan aneka macam makanan lainnya yang biasanya buat tempat istirahat para petani dan warga sekitar. Di dusun ini juga terdapat 1 masjid jami dan 1 madrasah diniyah yang lokasinya sangat berdekatan. Dusun Kauman memiliki Karang Taruna yang aktif yang bernama Orcika, yakni Organisasi Remaja Kreatif Kauman. Kemudian Dusun Melilir itu
Dusun Lilir merupakan dusun terkecil dengan hanya 4 RT. Suasana khas pedesaan terlihat dari hamparan sawah yang hijau dan menyejukkan mata. Di dusun ini juga berdiri Masjid Sabilul Huda yang menjadi pusat ibadah masyarakat Dusun Lilir. Di Dusun Lilir pula terdapat lembaga pendidikan, yakni SDN 01 Lilir. Di RW 4, kemudian yang terakhir itu di Dusun Prambelan, itu RW 5. Dusun Prambelan merupakan salah satu dari 5 dusun di Desa Melilir yang memiliki 5 RT. Setiap sudut menghadirkan suasana yang sangat asri. Namun bukan hanya alam yang indah, kehangatan masyarakat Prambelan menjadikan dusun ini begitu istimewa. Di dusun inilah terdapat UMKM Nabila Tempe yang mana pengolahan masih dilakukan secara tradisional. Sebagai pusat pengembangan ilmu agama di Dusun Prambelan terdapat Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin. Serta sebagai pusat ibadah di Dusun Prambelan terdapat Masjid Jami Darul Abidin. Kami ini dari salah satu kecamatan, dari 9 desa 1 kelurahan kecamatan Bandungan itu, kami adalah yang paling sebelah timur sendiri, timur dan ujung masuk di pelosok, termasuk di pelosok yang di kecamatan Bandungan. Kami dan Banyu Kuning, kalau Banyu Kuning itu ada di pojok selatan, kalau kami ada di timur. Kami berdekatan bergandengan dengan kecamatan Bawen, tepatnya di Desa Tubrang. Itu ada kita bergandengan. Untuk di sebelah timur kami itu batasnya kami Desa Tubrang itu kecamatan Bawen. Kemudian ke selatan kita ada di berdekatan dengan perbatasan dengan Kelurahan Baran, itu kecamatan Barawa. Kemudian kalau kita ke selatan Baradri atau mana, yaitu ada berdekatan sebenarnya dekat itu dengan Desa Jetis. Kemudian kita barat, sebelah barat kita berbatasan dengan Desa Duren. Kemudian barat daya atau barat laut sana itu ada ya katakanlah ya udahlah kita ke utara saja. Ke utara kita di Desa Jibadan, kemudian Desa Jibadan itu sebelah timurnya itu yang dekat dengan kami itu juga ada di Desa Poncoruso itu ke Kecamatan Bawen. Ke timur lagi itu Desa Samban juga itu Kecamatan Bawen. Kemudian saya dibantu oleh teman-teman perangkat desa. Dalam ini perangkat desa ada 3 kasih dan 2 KAUR, 1 staf teknis. Yang pertama KAUR keuangan, kemudian KAUR umum dan perencanaan, kemudian kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan. Kemudian yang paling utama saya untuk administrasi ini dimotori oleh sekretaris desa. Kemudian saya dibantu, saya juga bantu untuk pelayanan dan untuk admin dan sebagainya. Saya bantu tenaga teknis 1. Kemudian kalau masyarakat kami, basic masyarakat kami yang pertama adalah kalau tentang kita bicara soal agama, masyarakat kami 99 Muslim, 99. Nanti kalau ada yang dusun lain, ada yang apalagi kalau di dusun Karangan dan dusun Babe atau yang lain itu 100% kami Muslim. Tapi kalau untuk di Prambelan itu ada non Muslim, ada lumayan 99 penduduk kami penduduk Muslim. Kemudian untuk keseharian atau mata pencaharian sehari-hari 90% masyarakat kami ada petani yang dalam hal ini bukan petani seperti yang ada di Dieng atau tidak besar, karena kita hanya menggarap lahannya sendiri yang itu dari warisan dari orang tua atau nenek atau ini ya. Cuma yang penting untuk mata pencaharian itu, untuk keseharian, untuk biaya apapun masyarakat kami mengandalkan pertanian. Dalam ini pertanian yang notabene bukan besar tapi kelasnya kelas desa, kelas umum yang digarap sendiri, sendiri, dipanen sendiri, dijual sendiri. Itu jadi kalau mata pencaharian. Kemudian yang lainnya ada juga beberapa pegawai gila, ada beberapa guru, ada beberapa TNI, ada beberapa, cuma bisa dihitung jari kalau untuk PNS, untuk TNI Polri ini bisa dihitung jari. Jadi yang jelas mayoritas adalah
petani, kemudian ada juga yang menjadi buruh pabrik. Dengan potensi alam dan kekuatan masyarakatnya, Desa Melilir terus berkembang menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Melilir berseri.